kita akan hadirkan Ibu Dokter ya. Ibu Dokter ini tapi juga hamba Tuhan. Setahu saya suami dari Ibu Dokter itu Pak Pendeta Gunadi Subrata. Tahun 96, 97, saya tuh sering dengan Pak Gunadi itu bisa khotbah di gereja yang sama, di Mawar Saron, ya bukan Mawar Saron Yakub Nahue, tapi Mawar Saron Philip Mentova. Bahkan Pak Philip Mentova waktu itu belum khotbah, dia masih melayani di youth. Jadi ya hari Minggunya banyak tamu gitu. Nah saya dengan Pak Gunadi itu Mawar Saron masih kecil, jadi pembicara belum ditaruh di hotel, masih nginepnya di pastori gereja gitu ya. Ya ada 2 kamar lah, saya sebelahan. Jadi dengan Pak Gunadi sering ngobrol gitu ya. Nah dengan Bu Elizabeth juga sama sebenarnya tahun 98 tahun 2000 itu saya dulu makannya masih ngawur, itu namanya babi, anjing, kucing, dan kawan-kawan itu saya makan semuanya. Kalau ke Kalimantan ya cari biawak, cari komodo, cari buaya. Kalau saya pergi ke Manado, wah udah tikus, anjing, kucing di Manado, mumpung di Manado gitu. Bahkan kalau pulang ke Solo nih, saya asalnya dari Solo ya, saya bawa istri saya ke Solo, wah sudah itu di Solo itu diem-diem tak beliin sate RW ya, namanya sate RW itu ya sate anjing, tapi mereka bilangnya RW gitu, tak beliin itu buat istri saya sama anak di rumah ya. Nih makan nih, ini apa nih? Udah makan aja gitu kan. Mereka makan gitu, udah selesai makan baru saya bilang, itu anjing. Wah, istri saya marah, anak saya marah. Saya bilang, kenapa marah? Udah dimakan, enak kan? Enak kan? Jadi tahun-tahun itu saya makan super ngawur, saudara, super ngawur ya. Lalu mulailah bertemu nih namanya ya, bertemu dengan Ibu Elizabeth Subrata, dengan juga Ibu Teresia Pohe ya. Saya waktu itu sering ketemu dalam dalam acara-acara seminar begitu. Saya mulai mikir begini nih, wah ini pembicara begini nih ngerusak selera makan ini gitu. Tapi berkali-kali gitu, saya pernah juga jadi pembicara berdua dengan Ibu Elizabeth Subrata, masuk akal juga ya. Nah, lalu saya beli bukunya gitu lah, saya mulai baca-baca gitu, saya mulai terpengaruh gitu ya, mulai diracunin. Mulai dipengaruhi gitu ya, tapi dipengaruhi yang sehat ya, diracun yang sehat gitu. Sampai akhirnya saya makan sehat gitu. Begitu saya makan sehat kok ada perubahan, saya mulai senang, saya mulai menikmati. Tadinya bagi saya ini kayak penjara, kayak apa, larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kayak orang makan kok nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, itu mah kebanyakan aturan gitu. Tapi terutama ketika saya mulai ada diabetes ya, jadi saya ada gula karena memang ibu saya juga gula. Jadi gula saya pernah 400, 300 gitu. Lalu saya mulai ini udah belasan tahun yang lalu. Saya mulai ingat pelajaran-pelajaran kesehatan. Saya terapkan secara radikal sehingga saya bisa hampir 10 tahun, 8 tahun tepatnya tanpa obat. Itu padahal dokter udah bilang harus obat, harus insulin. Gula 400 gitu, 8 tahun tanpa obat. Itu dengan pola makan yang sangat konsisten gitu. Wah, akhirnya saya jadi bukan merasa ini penjara atau aturan, tapi saya merasa bahwa inilah yang benar gitu. Saya mulai kan diundang pendeta lain, gereja lain gitu. Saya mulai merekomendasi gitu ya, panggil tuh ibu ini atau itu, karena ada beberapa alternatif kan. Ada juga yang nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Jangan Pak, mengurangi selera makan. Pelajaran ilmu kesehatan itu bisa mengurangi selera makan katanya. Nah, jadi saya sama teman-teman di sini juga minta maaf ya. Sebentar lagi selera makan Bapak Ibu bakal saya ganggu dengan pembicara yang saya hadirkan. Tapi ini demi yang Pak Mark tadi bilang ya. Demi kesehatan kita semuanya, supaya selama PSBB ini kita dijadikan momentum untuk concern dengan kesehatan. Nah, karena itu saya akan undang Ibu Elizabeth Subrata yang adalah pembicara mengenai kesehatan dan seorang dokter ya. Nah, selamat malam Ibu. Malam Pak. Ibu ini ketemu saya 15 tahun kayaknya nggak tambah-tambah tua, Bu. Makan sehat. Kemarin kan kita ketemu 3 bulan lalu ya Bu ya. Tapi itu pertemuan terakhir, sebelumnya udah beberapa tahun. Lalu ketemulah kita 3 bulan lalu. Saya bilang sama istri saya,
ini Ibu kayaknya tambah muda. Puji Tuhan. Oke, jadi Amin. saya mau tanya sama Ibu ini ya, Ibu Dr. Elizabeth Subrata. Bu, Ibu sebagai seorang dokter, apakah Ibu praktek di rumah sakit atau ada sebuah klinik sendiri atau terapi yang didirikan? Ya. Sebenarnya saya berasal dari satu dunia farmasi yang saya sukai sekali. Jadi selesai saya lulus dokter, bahkan belum selesai, saya ada di satu perusahaan farmasi, perusahaan obat ya. Di situ ada klinik, tapi yang lebih saya sukai adalah saya ada di medical department di tempat untuk melakukan uji klinis obat gitu. Nah, lama sekali saya ada di situ 8 tahun. Lalu akhirnya saya disekolahkan di farmakologi S2 saya, jadi farmakologi UI. Dari situ saya cinta sekali sebenarnya atau memperdalam, karena saya memperdalam sekali tentang interaksi obat yang akhirnya itu melatar belakangi sekarang saya untuk melakukan ini terhadap makanan. Dulu saya belajar tentang bioavailability obat atau ketersediaan hayati obat. Sekarang saya belajar tentang bioavailability nutrients di makanan. Itu sebabnya saya tidak praktek di rumah sakit karena ini jadi passion saya. Tempat praktek saya adalah dapur saya. Jadi kitchen saya itu laboratorium saya, tempat riset saya. Kalau saya dulu ada juga di berhubungan dengan bagian R&D, Research and Development di perusahaan farmasi gitu ya. Karena kita bikin obat kan, bagaimana obat itu bukan saja efikasinya aja yang kita pikirkan, tapi khasiat gitu ya, tapi juga kita pikirkan safety. Nah, bekal itu rupanya, jadi Tuhan mempersiapkan saya sekian tahun saya ada di farmasi. Saya salah satu tugas saya tadi untuk uji klinis dan saya berjuang ke Departemen Kesehatan, ke POM untuk supaya obat ini bisa rilis. Jadi saya benar-benar mati-matian berjuang gitu, mempelajari bagaimana interaksi obat, bagaimana daya serap obat, absorpsi, bagaimana farmakodinamik dihantarkan, bagaimana di akhirnya jadi ada di target organ dan sebagainya. Sampai obat itu benar-benar jadi obat. Nah, itu yang membekali saya sekarang spirit itu. Jadi sekarang saya banyak di dapur sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau datang ke rumah saya belajar, ya belajarnya masak. Karena makanan itu jadi obat. Jadi dapur saya ini tempat laboratorium saya. Trial and error di situ, dan itu menyenangkan sekali. Ternyata makan sehat itu bukan nggak enak. Makan sehat itu enak sekali. Amen. Saya bisa bikin kue, bisa bikin birthday cake, tetap aja. Tapi ya dengan karbo yang diatur ya, dengan tepung yang ditiadakan, flourless. Tadi Pak Mark bilang karbo itu jahat sekali. Iya, makanya kita mesti bisa bikin. Jadi sekarang bisa kalau ada yang mau ya by appointment bisa datang rumah saya lihat masakan bagaimana kita ubah makanan menjadi obat gitu. Jadi bisa lihat di IG saya Elizabeth Subrata nanti kalau mau ikuti beberapa itu. Jadi sekarang saya bukan belajar obat tapi saya belajar bagaimana makanan itu jadi obat ya, bukan obat kimia tapi makanan jadi obat. Nanti kita bisa. Saya akan kasih contoh nanti beberapa. Jadi bukan makan obat, tapi bagaimana makanan menjadi obat. Wis mantep ini ya. Nah, saya sempat lihat sebelum acara ini ya, Instagram Ibu, lalu juga di Twitter. Memang loh, kok ini banyak malah dapur, masak gitu ya. Oh, rupanya itulah kliniknya gitu ya. Jadi itu ada program-program yang diasuh ya, Bu ya? Iya. Iya. Jadi cooking method ya, saya akan ajarkan banyak cooking method. Karena kita sering tahu begini Pak, oke, kangkung bagus, bayam bagus gitu ya, tahunya nih misalnya, ikan bagus. Tapi waktu kita nggak punya pengetahuan tentang cooking method, ikannya digoreng, begitu ya. Lalu misalnya ikannya sedikit diambil tapi dipakein MSG banyak, lalu dipakai macam-macam lagi yang lain. Itu jadi obat ya. Jadi racun. Jadi makanan yang baik. Jadi cooking, jadi nanti sumbernya baik, tapi cooking methodnya salah.
kombinasinya salah, gitu Hmm. ya. Cara memasaknya salah, ya, semua makanan itu jadi nggak baik, malah jadi misleading. Ini yang saya takut, yang saya khawatirkan. Oke, pada bilang jamur baik, gitu kan? Kita tahu shiitake itu anti cancer, jelas. Itu evidence based. Shiitake itu anti cancer walaupun harus yang organik ya. Karena kalau shiitake misalnya nggak organik dia akan absorb sesuatu yang ada di environment, baygon misalnya dan sebagainya gitu. Jadi itu reason kenapa misalnya kalau shiitake itu harus organik. Tapi sekarang oke, shiitake baik. Lalu mereka bikinin jamur shiitake, micin jamur yang kita kenal. Wah, semua orang bilang, ini bukan vetsin loh, ini micin loh. Ini apa? Jamur loh. Mereka feel free to put di masakan mereka. Mereka bilang, ini bukan vetsin, ini jamur. Malah tambah bahaya, karena sesungguh-sungguhnya vetsin jamur itu adalah, nanti lihat bisa di buku saya, itu adalah sebenarnya MSG. Jadi knowledge is power. Kita mesti belajar tentang ini gitu ya misalnya. Jadi makan jamur ya jamur, nanti jamurnya diapain nanti. Sungguh Hippocrates bilang dari dulu, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obat. Jelas. Alkitab juga bilang daunnya jadi obat. Ya salah satu yang jadi obat nanti daun, tapi bukan daun aja. Nanti saudara udah tambah takut lagi. Ntar kita disuruh vegan sih. Tapi enggak, nanti saya ajari bagaimana mensiasati. Nah, itu tugas saya mensiasati sehingga mindset atau persepsi orang sekarang beda. Bahwa makanan sehat itu enak. Dan seperti Pak Mak bilang, kalau kita jadi energik dari situ, kalau tadi Bapak bilang saya bisa look younger, ya itu semua hasil daripada usus kita gitu ya, apa yang kita consume. You are what you eat. Oke. Mirip-mirip itu Nah, ini Pak kayaknya Jarod. ya. Kan ada Pak Mak green mau tea. Orang kan green tea. Wah, green tea is so good. Lah, mereka green tea latte, that's right. camping dengan sirup, dengan sugar. Mereka merasa, oh ini kan green tea. Padahal isinya itu membunuh kita. Green tea plus sirup plus gula. Ya. Lalu dia bilang green tea, dia makan kan sebanyak-banyaknya. Padahal dalam satu botol green tea itu kalau diperhatikan, baca deh, 600 cc, itu sugarnya ada yang bisa sampai 31 gram. Wow. Oh my God. 30 gram bagi 4 itu adalah jumlah sendok teh gula pasir. Jadi kalau 31 bagi 4, kita hitung berapa? 8 ya? Coca-Cola. Jadi waktu dibilang green tea, kata Pak Mak, ini green tea, so healthy, bikin orang Jepang umurnya panjang. Green tea kan katekin dalamnya. Dan sekarang konon dihubungkan dengan COVID nih. Nanti kita akan cerita di situ. Ternyata green tea itu katekin di dalamnya itu sangat mempengaruhi struktur daripada si virus ini. Nanti kita bisa diskusi itu ya. Nah, semua orang minum itu green tea, tapi dia lupa di dalamnya ada sugar 8. Lalu makin banyak makin baik. Gitu. Padahal untuk kita nggak kena diabetes, kita nggak bisa lebih dari 12 sampai 15. Paling banyak paling 17. Jadi dia minum satu botol aja, dia udah hampir lewat. Belum habis itu dia makan cookies. Belum dia makan nasi yang adalah gula. Belum makan cake. Dan biasanya habis makan gitu dia akan lapar dan lapar terus. Ini yang jadi beban saya sekarang. Mari kita belajar, mari belajar. Karena knowledge is power. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, Ibu, saya dengar Ibu menulis, saya tahu Ibu banyak menulis buku ya, mungkin boleh juga buat teman-teman yang kan kita nih talk show ini kan waktunya terbatas sekali. Jadi kalau mau lanjutan, sering begitu selesai malah baru nanya saya, itu Ibu tadi bukunya apa? Itu Bapak dokter tadi apa? Nah, mungkin malah saya kasih kesempatan, Bu, kalau mau ditunjukkan bukunya biar teman juga bisa ngelihat yang Ibu paling rekomen untuk kesehatan saat ini. Ya, sebenarnya sih Pak, saya nulis buku satu, cuma ada satu CD saya yang adalah bentuknya kayak buku, album. Itu memang orang suka sekali, ada emotional health, ada umur panjang, tapi saya nulis buku satu. Kenapa ini satu, setiap kali saya menulis buku berikutnya, saya yang kedua waktu itu saya menulis food and mood, atau food and emotion. Tapi ini lagi laku katanya, kata penerbit itu lagi laku. Jadi tunggu dulu, biarkan ini dulu. Akhirnya ditunggu-tunggu, akhirnya semua orang jadinya, akhirnya saya keluarkan CD, karena mereka senang lihat CD, akhirnya dikira buku ya. Jadi saya banyak CD yang seperti album. Nah terakhir karena sudah nggak seperti itu, sudah. Bukunya sekarang judulnya Rahasia Umur Panjang.
Cover Ya, bukunya ya. bisa dilihatin sekali lagi. Ya, ini. Oke. Sebenarnya isinya adalah what the Bible says about healthy living. Sebenarnya ini isinya adalah apa yang Alkitab katakan tentang hidup sehat. Gitu. Oke. Tapi supaya netral, supaya dari agama lain bisa ikut baca, dibikin judul netral gitu. Oke. Ya. Ya. Ada di media. Rahasia umur panjang. Oke, mantap. Nanti kalau Ibu udah 90 tahun jadi pembicara itu makin laku bukunya itu. Oke. Ya, saya bilang sama istri kalau nanti umur saya juga lebih 90 mungkin saya akan nulis buku juga deh umur panjang. Sekarang belum berani. Oke, Ibu, saya mau bertanya Ibu ya. Beberapa daerah nih ya PSBB ini mulai dilonggarkan. Sekolah nanti mungkin habis libur sekolah, ada wisuda, kenaikan, Juli benar-benar juga akan mulai sekolah. Memang dengan cara yang baru, ada physical distancing dan sebagainya. Tapi di Bekasi mallnya mulai buka. Nah, itu juga membuat isu yang namanya herd immunity itu makin, kayaknya menuju ini nih gitu. Tapi itu juga membuat saya juga berpikir bahwa memang ujung-ujungnya harus kembali kepada diri kita sendiri, harus punya sistem imun yang bagus. Kita harus mulai berpikir bahwa kita sendiri memang harus sehat. Karena nggak bisa mengandalkan, ya dalam arti siapa lagi yang kita andalkan untuk kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, tapi masalahnya ada yang bilang gini, ada yang bilang nggak perlu khawatir banget, yang sebenarnya kalau selama imunitasnya tinggi, nanti walaupun ada herd immunity atau PSBB dicabut, yang penting sehat, yang penting imunnya kuat gitu. Nah, Ibu boleh kasih kita pesan atau saran dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kita mungkin bukan bahas kebijakannya ya, tapi sikap kita dengan mulai perkembangan yang sebenarnya mulai terasa longgar. Saya kemarin terpaksa keluar rumah ke daerah Pluit untuk tapping program online selama 3 sesi. Dan sepanjang jalan saya kaget sebenarnya. Cukup rame sih. Kayak nggak ada apa-apa gitu, rame sekali, motor di mana-mana, angkot di mana-mana, orang jual gorengan di pinggir jalan, ojol juga ngumpulnya itu bukan berjarak lagi kayak dulu gitu, di awal-awal PSBB, ojol itu nunggunya di pinggir jalan ya bergerombol gitu, sampai saya pikir, saya udah lama nggak keluar rumah ini, saya dari Bintaro ke Pluit ini cukup jauh perjalanannya, saya ngelewatin bahkan yang bukan jalan tol gitu, saya agak kaget gitu. Nah, maka makin pengen tertarik nih dalam keadaan ke depan ini. Dari sisi kita sebagai pribadi, apa saran Ibu? Ya, sekarang tidak ada yang lain yang bisa dilakukan, sebenarnya hanya immune system, karena vaksin belum ada. Pemerintah seluruh dunia juga bingung. Nah, sebelum saya lanjutkan itu mungkin ada beberapa yang belum ngerti atau sudah banyak baca juga tentang herd immunity, saya ulang secara simpel aja ya. Sederhana, herd immunity adalah kira-kira dengan sengaja tubuh kita dibuat terinfeksi dan seleksi alam lah yang akan menseleksi apakah kita lulus atau enggak. Kayak kejam nggak kejam ya. Saya bilang ngeri. Karena memang penyakit ini bukan measles. Measles atau campak, bukan sekedar cacar, bukan sekedar flu. Namanya aja udah tahu, SARS ya, severe acute respiratory infection, severe. Jadi berat. Jadi sebenarnya pasti pemerintah juga takut, banyak yang takut ya, hanya ada 1-2 negara yang berani, karena itu akan menimbulkan kematian banyak sekali, dan itu lama untuk bisa sampai katanya sasaran yang diinginkan terjadi. Jadi hari ini, sekarang banyak yang bingung, PSBB dilonggarkan, itu hampir ke herd immunity. Tapi kan ekonomi harus diselamatkan, ya, kalau enggak, pemerintah juga bingung. Oke, kalau begitu sekarang udah kita cuma punya senjata satu yang kita sudah tahu, immune system. Nggak ada yang lain. Tapi juga nggak bisa semudah itu. Oke, immune system. Sekarang saya mau makan suplemen yang banyak, saya mau makan vitamin yang banyak sampai harganya 4 kali lipat. Lalu kita bicara mega dosis, ya makan vitamin C. Ada yang bisa 20.000, berapa, saudara? Biasa kita makan 1.000, ada yang berani-berani di klinik kecantikan 20.000 sekalian bikin cantik, sekalian juga buat imun. Wah, itu yang jadi sekarang misleading. Semua orang berbondong-bondong cari suplemen
hanya dengan satu kata, term yang semua udah pada ngerti nih. Sekarang orang-orang di pasar juga ngerti, imun. Selalu begitu. Cuma nggak ngerti imun sistem itu sebenarnya di mana. Kita akan bahas malam ini justru kembali ke desain Tuhan. Itu yang paling nggak salah. Buku saya mungkin, kalau dibilang Pak Jarod itu bestseller, sebenarnya adalah karena kembali kepada Bible. Ini yang bikin orang tertarik. Sekarang kita ngomong aja, Bible bilang apa tentang imun sistem? Okay. Imun sistem itu kalau kita lihat, kalau di medical dulu ya, di medical science, imun sistem itu sebenarnya 70-80% ada di usus kita loh. Jadi kita bicara makanan kan dari tadi. Saudara, karena 70-80% imun sistem ada di usus. Nah, usus itu ya urusannya dengan makanan. Jadi kalau bicara itu lari ke food dulu. Carilah sekarang mulai kita ke Bible. Tuhan emang atur makan kita harus kayak apa sih? Tuhan desain usus kita itu maunya Tuhan sebagai pencipta, sebagai manufacturer, maunya diisi apa? Kalau saudara punya mobil di rumah, mobil apa aja dah sebut. Kembali ke manufacturer-nya, baca guideline-nya, baca manualnya, mau disuruh isinya bensinnya apa? Apakah premium, Pertamax, apakah solar, ataukah Shell tuh ya dengan segala macam jenisnya. Kembali ke situ, logik tuh. Kalau enggak ya jangan yang mesti isinya Pertamax Anda isi solar, masalah. Nah sekarang usus kita kembali ke desain Tuhan. Udah jelas kita ini plant-based, not animal-based sebenarnya. Bukan ada saudara udah mulai takut, waduh kita disuruh makan sayur semua nih, vegan sih. No. Kita bukan saya ngomong plant-based, bukan artinya kita ini harus vegan, karena kita bukan herbivora kan? Kita kan, tapi bukan juga karnivora kan? Makan daging doang. Singa, tapi kita ini adalah omnivora yang lebih ke herbivora. Khususnya puanjuang. Nah, yang menarik di sini, yang cocok dengan usus yang panjang ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus kembali kepada zaman waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan bilang, hendaklah tumbuhan berbiji, tumbuhan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Kemudian diusir dari Taman Eden karena gagal di area makanan. Nah, hati-hati nih, kita juga banyak gagal di sini. Sampai kita nggak bisa, banyak hal yang kita kehilangan. Tuhan bilang, tanaman di padang jadi makananmu. Baru setelah manusia berdosa terus, air bah turun, kita akhirnya disuruh makan binatang. Dari pola ini kita tahu bahwa yang jadi base adalah plant. Nah, kita kembali ke COVID-19. Kita sekarang mari belajar bahwa tadi usus itu adalah tempatnya imun sistem, 70-80%. Saudara, dan di dalam usus itu banyak sekali mikrobiom. Mikrobiom ini yang membentuk saudara sebenarnya adalah nanti antibodi. Mungkin saudara jarang dengar ini di media, jarang dibahas ini. Oke, kita mulai sedikit aja. Saudara, kita tadi saya bilang plant-based. Karena usus panjang disuruh lebih banyak makan sayur. Kalau bisa minimum di piring nasi kita setengah sayur. Buah, biji-bijian, ada kacang polong, ada buncis, banyak kan enak-enak juga. Kalau kita mau ekstrim, mau lebih imun lagi, 70% bagi orang yang sakit, lebih baik 70%. Di pojoknya baru binatang, gitu ya. Kalau kita terbalik ya, 70%-nya, 50%-nya binatang, di pojoknya sayur, gitu ya. Atau nasi dengan binatang. Kenapa? Karena sayur ini atau makanan berserat ini, plant ini adalah saudara penuh sekali dengan fiber. Nah sekarang apa yang dikerjakan fiber? Menarik sekali. Saudara, fiber itu kita sebutnya prebiotik yang di sayur di buah. Pre. Anda kenal nama prebiotik. Jangan ketukar, bedanya cuma sama satu huruf E dan O. Pak Jarod pernah terang itu. Ya. Ada yang namanya lagi probiotik. Probiotik itu adalah mikrobiom, kuman-kuman yang baik yang Tuhan ciptakan 10 kali atau bahkan lebih dari triliunan sel tubuh kita. Sel tubuh kita tuh banyak loh, triliunan. Bayangin deh, nolnya berapa. Itu Tuhan bikin mikrobiom itu di usus kita segitu banyak, pasti dengan satu tujuan. Untuk apa? Waktu kita banyak makan tadi sayur yang Tuhan perintahkan, hendaklah daunnya jadi obat. Nanti di Wahyu juga ada daun. Saudara, ketika kita makan banyak ini,
fiber ini akan feeds, akan kasih makan mikrobiom, probiotik ini. Jadi apa? Jadi yang namanya sekarang satu istilah lagi postbiotik. Jadi Anda mulai tahu ya, sekarang ada ada probiotik, prebiotik, sayur-sayuran berbuah serat tadi, ada probiotik mikrobiomnya, lalu dikasih makan mikrobiomnya, dia membentuk postbiotik. Siapa dia? Apa hubungannya dengan COVID-19? Postbiotik ini adalah short chain fatty acid, SCFA. Susah ya ngafalinnya ya, nanti ada dengerin aja rekamannya. Short chain fatty acid, asam pendek. Siapa dia? Waktu itu dibentuk di usus kita yang begitu banyak itu, dia itu akan dibawa ke paru. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari. Dibawa ke paru, dia bertindak sebagai apa? Dia bertindak sebagai tentara untuk melawan virus ini. Menarik sekali, so easy, so sederhana sebenarnya. Cuma kita udah pada manyun aja kalau pikir, ya kenapa sayur, kenapa nggak babi yang disuruh makan? Gitu kan? Kenapa nggak seafood, kenapa nggak yang lain, kenapa ini? Fiber, karena kita plant-based, nggak bisa marah, nggak bisa jengkel, karena udah begitu Tuhan desainnya, harus terima. Harus terima. Jadi nanti saya kasih cara-cara supaya saudara bisa lulus makan ini, itu beban saya, karena saya tahu susah. Tapi memang yang susah itu yang seringkali melahirkan buah roh sebenarnya ya. Saudara, jadi kita nanti, saya tetap akan cari nakal. Oke, kita kembali tadi dulu, ulang ya. Jadi prebiotik menjadi probiotik, akhirnya menjadi postbiotik, short chain fatty acid. Dia ini luar biasa menjadi tentara-tentara kalau di rumah tuh satpam-satpam kita yang menjagai kita. Nah, sekarang yang menarik kalau kita bicara COVID-19, perlu perhatikan ini. Saya boleh izin share ini, Pak? Share screen ya, sedikit aja satu gambar. Bisa ya? Ibu bisa sendiri? Bisa ya. share? Oke. Ya, saya share ya. Nah, lihat ya semua gambar ini. Yang ungu itu adalah dengan paku-paku kita sebut spike protein pada virus virus corona. Ini unik nih, virus ini kayak gini nih bentuknya, yang berpaku-paku begitu. Lalu, sel tubuh kita ini, human cell ini, ada yang memiliki atau mengandung ACE reseptor. Pernah dengar ya? ACE, ingat aja ACE, hardware lah, ACE. Angiotensin converting enzyme, nomor 2. Nah, si virus ini demen sekali sama reseptor ini. Itu seperti saudara anak kunci ketemu lubang kunci gitu ya. Saudara klop banget. Nah, ini banyak sekali reseptor ini, ACE reseptor ini, itu banyak sekali pada usus, perhatikan nih baik-baik. Pada paru-paru, pada pembuluh darah, pada ginjal. Nah, ini sasaran si virus ini. Dia seperti lagi cari rumah gitu ya. Untuk klop banget, lihat ya gambarnya klop banget tuh. Tinggal masuk ke rumah itu. Masuk, dia senang tinggal situ, terjadi sesuatu. Hanya orang pikir sekarang bahwa di paru ini orang pikirnya di paru. Tanda pilek, demam, batuk, dan seterusnya. Tapi sebenar-benarnya ACE reseptor ini banyak juga di usus. Jadi kalau diperhatikan, nanti coba share ke teman-teman kita ya. Sebelum pasien itu batuk-batuk atau demam, gitu, yang diduga nanti dia kena COVID, sebenarnya kalau diperhatiin pasien itu udah diare duluan. Dia udah abdominal pain, sakit seperti sakit mah. Orang pikir sakit mah atau GERD katanya begitu. Tapi sebenarnya adalah dia sudah ada mulai tanda itu karena ACE reseptor ini ada juga di usus. Jadi pernah ada satu kasus malah di swab nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya pasien itu negatif, tapi sebenarnya dia sudah kena. Nah, kalau ditanya pasien itu, iya dia sebelumnya dia diare, dia seperti sakit mah dan sebagainya. Oh, karena nah, diare, itu banyak sekali. Ya? Kenapa? Karena diare kadang dikira tipes. Nah, tifus atau itu ya, atau sakit mah biasa, atau yang sekarang lagi ramai ngomong GERD terus gitu. Jadi sekarang perhatikan baik-baik, awalnya adalah di usus dulu, gitu ya. Selama ininya masih negatif, tapi dia udah bisa. Oke, jadi sekarang harus diperhatikan sekarang kondisi usus ini juga. Nah, sekali lagi kembali kepada tadi, Tuhan sudah ciptakan mikrobiom sebenarnya.
ya, yang jumlahnya puluhan kali dari triliunan sel tubuh kita. Siapa yang bikin dia bisa jadi tentara untuk melawan ini, yang kita sebut immune system, imunitas, adalah tadi fiber. Jadi saya selalu sebut fiber is fighter. Jadi Alkitab kembali nggak salah. Ketika Alkitab bilang, biarlah daunnya menjadi obat, tumbuhan yang berbiji, pohonan yang berbiji, jadi makananmu. Pertama kali Tuhan bilang, nanti lihat lagi di Wahyu ada. Nah, ini yang zaman sekarang nggak mau kita makan. Gitu kan? Jadi dulu kalau saya ngomong gini, semua pada mukanya sekarang. Nah, zaman COVID ini pemerintah udah minta deh, Menkes sudah bikin. Harus ada jeruk, harus ada sayur. Nah, begitu ya. Nah, mari sekarang kita mulai, ya seperti tadi Pak Mak bilang, kita mulai sekarang rubah mindset kita, kembali kepada apa yang Tuhan bilang. Sebenarnya itu nggak susah. Pak Jarod, saya cuma mau ngomong satu aja, takut saya lupa. Kalau bagi saudara udah denger greens, mukanya udah berubah. Sayur, waduh langu, udah nggak enak. Sebenarnya kita di nutrisi, kita belajar loh. Bitter taste, sayur tuh bitter ya. Bitter taste, ketemuin aja sama sour taste. Sour tuh bisa strawberry, bisa kiwi, bisa pineapple. Gives the good taste. Memberikan rasa yang enak. Supaya saudara sekalian nih, kita semua pada suka makan sayur. Jadi kita bisa bikin smoothie sebenarnya. Bitter taste, ketemuin sour taste, give the good taste. Jadi Anda ambil chaisim, sekarang misalnya ya 1 genggam, 2 genggam, permulaan 1 dulu deh ya, nanti shock lagi. 1 genggam, lalu tadi bitter taste, ketemuin sour taste. Sour apa? Mau ambil strawberry? Boleh. Mahal, strawberry sekarang lagi susah uang. Oke, buah lokal aja. Buah lokal ada nanas, pineapple. Murah, pineapple kampung cuma 5.000. Ya, lalu kurang bisa tambah lemon. Anda udah lihat nanti rasanya udah bagus sekali. Nah, kalau mau sempurna, saya punya resepi, bisa 1 smoothie itu isinya macam-macam. Nah, menarik sekali. Jadi kita bisa makan fiber dan itu cepat jadinya bisa. Ya, bangun tidur, jadi kita makan itu dulu. Loh, sekarang lagi soalnya bicara immune system, karena immune system kita ada di usus 70%. Dan ngomong-ngomong, usus itu juga bukan pabrik immune system yang kita butuhkan sekarang nih untuk kesembuhan kita, untuk proteksi ya, untuk kalau kita udah sedikit herd immunity nih sekarang masuk ke situ misalnya. Saudara, usus kita tuh menghasilkan 90% serotonin. Jadi kalau usus kita baik, kita makan prebiotik, makan probiotik. Mikrobiom kita baik, dikasih makan oleh serat itu. Saudara, tahukah bahwa serotonin 90% dihasilkan sini? Siapa serotonin? Happy hormone. Peaceful hormone. Alkitab nggak salah lagi bilang, hati yang gembira, obat. Saudara mau cari obat di mana? Obat gembira, cari morfin. Cari di apotek, nggak ada, adanya di usus. Adanya di usus. Jadi saudara, mari cintai sayur. Menkes sudah bikin guideline ini sekarang. Saudara, terbanyak harus makan itu. Gitu ya. Gampang sih, lagi lapar, saudara makan itunya dulu. Jangan lagi lapar yang diambil yang enak dulu. Gitu ya. Jadi kita latihan sekarang, jadi pemerintah sudah atur salah satunya karena PSBB dilonggarin, kita jaga imun sistem selain tadi yang sudah kita tahu masker dan seterusnya, tapi juga pemerintah sudah sediakan serat sayuran dan buah-buahan. Saya stop dulu, nanti kalau ada yang mau ditanya lagi mengenai resep, saya bersiap jawab. Oke, kita lanjut dulu untuk pertanyaan mengenai kan dokter sering menyebut ya selain rahasia umur panjang itu makanan sebagai obat. Jadi sebenarnya kira-kira bentuk praktisnya itu gimana ya? Makanan sebagai obat tuh maksudnya apa atau caranya gimana? Secara singkat boleh sebelum kita pertanyaan berikutnya. Iya, makanan sebagai obat itu ada hubungannya saya bilang tadi dengan cooking method, ya, dengan cara masak. Jadi saya bilang tadi kita belajar daun. Kalau Anda udah makannya bayam, chaisim dan seterusnya, tapi kita tumis dengan minyak yang apa namanya, yang panas sekali dan banyak sekali yang kita suka lihat di warteg-warteg gitu ya. Makanya sayur, tapi sayurnya udah layu, lalu minyaknya banyak sekali dan seterusnya, ya udah nggak jadi obat. Tentu yang jadi obat adalah kita sebut real food. Sebagaimana
ya kita makan sebagaimana yang Tuhan buat pertama kali. Sebelum itu diubah-ubah, diolah-olah gitu ya, real food. Ini satu kata yang kita harus pelajari. Jadi asli, di nutrisi kita belajar eat foods as close to raw as you can. Makan makanan sedekat dengan aslinya. Ya bukan yang high heat, yang bukan yang kita sudah bakar dengan temperatur tinggi, makin gosong, makin enak. Lalu kita dengan asap gorengan yang sampai lewat smoke point, berasap-asap, udah nggak ada yang baik. Nah ini penting sekali nanti juga untuk kita, karena kita masak more than 120, lebih dari 120 derajat Celcius, sudah banyak karsinogen yang dibentuk. Itu banyak zat kimia, jadi ada reaksi-reaksi kimia. Ini yang saya senang, makanya saya bilang dapur saya jadi laboratorium. Bagaimana saya masak di bawah 120, tapi makanan itu jadi enak dan supaya itu tetap jadi obat. Nah, itu bisa sekali. Nah, lebih dari 120 akan ada yang namanya HCA, heterosiklik amin. Dia adalah karsinogen. Lalu ada lagi PAH, poliaromatik hidrokarbon. Kalau kita sering ngebakar-bakar kan disebut karbon. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu tetap bisa jadi obat? Kita kepingin juga makan. Saudara, Tuhan ciptakan yang lain ya. Bagaimana supaya makan tetap jadi obat? Karena pasti Tuhan maksudkan itu. Kalau Anda mau bakar misalnya ya, kita udah belajar di nutrisi, tambahkan lemon, tambahkan sayur yang banyak. Satu kali ini kepingin banget makan sate. Boleh aja, no more than 20%, 30% gitu ya, kira-kira kalau kita kepingin. Base-nya banyakin sayur. Terus banyakin makan di acarnya gitu ya. Banyakin makan di lemonnya. Makan yang namanya jadi obat lagi sekarang mungkin pada tahu yang namanya sauerkraut, kimchi. Orang Korea salah satu ciri khasnya ininya sehat sekali adalah karena orang Jepang juga miso. Jadi fermented foods, kita bisa bikin sendiri itu. Kenapa orang Korea sehat, orang Jepang sehat? Itu salah satu yang mereka senang sekali makan, namanya fermented food. Jadi kalau kita traveling, Pak Jarot, kita misalnya nih nanti kita traveling lagi, ada yang mau kasih sate, ya sudah biar nggak tersinggung, kita makan aja, makan satenya 2 aja. Tapi kita makan acarnya yang banyak, misalnya kira-kira kita bisa tuh tanpa kita tersinggung. Udah seneng, acaranya nggak bayar lagi. Supaya itu lebih irit. Tapi kombinasi makanan itu menyelamatkan makanan itu jadi obat sebenarnya. Jadi menarik sekali, makanya saya sebut ini bioavailability nutrients. Lagi ya, satu lagi saya kasih tahu. Kita lagi perlu antioksidan. Saya dengar berita acara sebelumnya bicara antioksidan. Antioksidan itu pasti banyak di sayur buah kita, di tomat dan seterusnya. Lalu, tapi sebenarnya tomat itu akan lebih tinggi lagi antioksidannya ketika tomat itu dimasak. Gitu. Jadi dia jadi obat. Langsung nanti kelihatan likopennya tiba-tiba naik. Ada translikopen, sislikopen yang kita tahu itu anti prostat buat laki-laki, itu anti kanker, gitu ya. Antioksidannya bisa sekian kali naik dimasak sekian menit. Nah, dari sini kita tahu bicara makanan jadi obat adalah bicara kombinasi, bicara metode masak, gitu ya. Misalnya, sekarang lagi ramai tentang curcumin, tentang turmeric, kunyit, yang belum lama jadi perdebatan juga. Wah, nggak bisa hubungannya dengan ACE reseptor tadi. Wah, kunyit nggak bisa. Kunyit itu membuat ekspresi reseptor ini, rumah ini meningkat katanya. Jadi nggak boleh makan kunyit. Yang satu bilang, padahal itu salah terjemahan aja. Justru kunyit ini dan katekin yang ada di green tea, itu bisa mengubah atau menduduki reseptor ini sehingga berkompetisi dengan virus. Nangkep ya maksud saya sampai di sini. Jadi mau virus kita nggak punya rumah, mari banyak makan ini. Nangkep ya? Karena dia akan duduki tadi ya. Lihat ya yang rumah tadi, yang di human cell receptor itu rumah. Diduduki oleh si kunyit. Nah, kalau green tea, dia akan robah struktur daripada si virus corona ini. Sehingga dia nggak bisa duduk, nggak bisa masukin rumah sel kita. Sesederhana itu. Tapi, Pak Jarot, banyak orang bilang, oke cepat-cepat makan kunyit. Tapi di nutrisi, kita belajar di bioavailability nutrients, nutrisi ini ya, tadi bioavailability. Bagaimana makanan itu available. Bio itu hidup, ketersediaan hayati bahasa Indonesia. Bagaimana dia available? Ternyata bukan cuma kunyit toh yang kita seduh. Tapi kita belajar di nutrisi bahwa penyerapannya di usus, lagi-lagi usus nih sumbernya. Di usus bisa 1000 kali lipat
itu kalau ketemu satu zat yang namanya peperin atau bioperin, atau dia adalah lada hitam. Nah, suka lihat kan sekarang orang suka bikin. Jadi kurkumin kita, kunyit kita, tambahin lada hitam, jangan banyak-banyak, nanti pedas banget. Hanya sedikit aja untuk menambah, dia diserap 1000 kali lipat di usus kita, masuk aliran darah, dia akan jalan, dia sampai di semua tadi yang ada reseptor. Ya, ACE reseptor itu. Tadi ada di mana? Tadi saya bilang ada di ACE reseptor ini rumahnya virus. Ada di paru, ada di usus, ada di ginjal, ada di pembuluh darah. Makanya seolah-olah si virus ini seperti film dulu Mission Impossible ya. Nanti dia gejala diare, totoy COVID, nanti merah-merah, COVID katanya. Bukan batuk-batuk doang. Jadi virus ini memang menakal banget, sepertinya dia punya muka banyak sekali gitu. Tapi mari kita punya knowledge. Nah, sekarang jadi saudara pelajari ini. Itu yang namanya jadi obat. Kombinasi itu penting sekali. Ya, ada lagi yang lain banyak sekali, tapi nanti saudara bisa baca di buku saya atau di DVD saya bahwa penggabungan makanan itu amat sangat penting sekali untuk jadi obat, dan selain itu jadi enak, ya. Iya, Ibu, karena masalah waktu, ya mungkin Ibu boleh kasih yang Ibu pilih saja, ya bukan pertanyaan saya, karena tapi waktunya kira-kira 5-6 menit yang menurut Ibu penting untuk disampaikan sebagai pesan yang terakhir. Nanti yang lainnya teman-teman bisa membaca dari buku Rahasia Panjang Umur. Ya. Tapi sekarang yang penting untuk kita pada situasi sekarang ini, Ibu. Ya, saya terbeban dengan gaya hidup tadi yang sudah diulang-ulang oleh Pak Mak bilang. Sebab pasien COVID ini, coronavirus disease ini banyak sekali kalau diperhatiin diderita atau akhirnya fatal pada orang-orang, saudara tahu ya, orang-orangnya apa? Pertama laki-laki. Jadi laki-laki nih, jadi apakah memang COVID-19 ini seksis? Maksudnya ikut seks? Yes. Kenapa? Laki-laki itu lebih banyak reseptor ACE-nya dari wanita, karena permukaan tubuhnya kali ya, lebih luas. Jadi hati-hati, memang laki-laki selalu dibahas lebih banyak, dan kita lihat bisa data di Korea, di China, segala macam. Jadi kalau Anda sudah laki-laki, tapi laki-laki juga yang suka bandel makan, gitu kan? Yang susah diatur, yang paling gerah kalau lihat sayur gitu ya. Anda laki-laki, lalu Anda nggak suka makan sayur. Banyak pelayanan, dan seterusnya. Lalu banyak lagi kita sekarang udah nggak suka makanan yang real food, kita makan yang Bliss Point food. Googling aja nama Bliss Point. BLISS. Bliss Point food adalah satu makanan yang oleh pabriknya, saudara, dirancang sedemikian rupa, dikasih garamnya ditambahin, gulanya ditambahin, lalu lemak transnya ditambahin yang bikin sedap banget, alias misalnya Anda makan chips. Sehingga promosi bilang, kalian nggak cukup makan ini 1 bungkus. Kalian nggak cukup makan ini 1/2 bungkus. More and more. Kenapa? Karena waktu perusahaan ini penemunya ada ya, nanti Anda googling, itu dia temukan harus di satu makanan garamnya segini, gulanya segini, lalu lemaknya segini, lemak jahatnya, dia akan kuasai satu pleasure area di otak kita atau rewards area, di mana akhirnya kita dipesan oleh otak kita, nambah lagi. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Nambah lagi. Nah, Anda tahu, akhirnya kita obes. Apalagi kita di zaman sekarang lagi diisolasi. Kerjanya pengennya makan di rumah ya, misalnya, karena kalau yang nggak ngerti nih ya, terus nggak bergerak, kecuali Pak Mak tadi bisa pergi dan sebagainya. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Kita obes. Dan waktu kita obes, ACE reseptor ini banyak. Ingat tadi ACE reseptor adalah rumahnya toksin. Makanya kemarin lihat statistik, pasien yang meninggal adalah pasien yang laki-laki obes, dan satu lagi adalah smoker, perokok. Jadi kalau kita merokok atau kita ada di daerah rokok, itu ternyata ACE reseptor itu banyak sekali. Rumah-rumah virus ini. Nah, dari sini kita lihat gaya hidup amat sangat penting sudah. Lalu pada pasien yang pemakan obat darah tinggi, ya, karena dia bekerja di ACE reseptor.
lalu pada pasien diabetes, lalu pada pasien yang rematik melulu, lalu pasien yang demam dan seterusnya ya. Nanti saya bisa kasih nanti panduan dari farmasi, dari alumni farmasi UI, obat-obat yang saudara harus. Saya nggak bilang begini nggak berarti saudara tinggalkan obat darah tinggi, saudara tinggalkan obat diabetes, jangan dong. Nanti kita stroke dan seterusnya. Tapi ekstra hati-hati. Makanya makanlah dengan benar. Pak Jarod sudah bilang darahnya terkontrol, terkoreksi walaupun dia kena ancaman itu karena gen kan dari orang tuanya. Tapi dia survive karena dia jaga. Jangan salahkan keturunan. Oh, saya keturunannya begini, jadi udah pasti. Saudara, memang kalau kita keturunan, itu kita seperti gun, pistol yang diisi peluru banyak. Silakan ya, pistol di peluru banyak. Itu kabar seremnya. Tapi kabar gembiranya, biarin aja. Orang sudah bilang bodoh teing. Biar banyak ininya, banyak pelurunya, asal gua nggak cetek pelatuknya, yang nggak ngedor toh. Cuma pot-potan juga kecetek, Siapa yang suka ngecek pelatuk? Adalah pola makan, pola hidup, gaya hidup yang sekarang pemerintah lagi terus sounding. Please Bapak Ibu, jangan gemuk. Jadi kalau Anda nggak gemuk, sebab kalau waktu belly fat kita besar di lingkar pinggang kita, itu adalah pabrik insulin resistance. Kita pasti kena insulin resistance. Gitu ya. Kalau lingkar pinggang kita mulai lebar, di situ adalah pabrik satu inflamasi. Menarik sekali. Waktunya kita puasa, saudara makan banyak sayur, namanya intermittent fasting, makan smoothie, nggak susah ya, saya tutup dengan ini, kalau saudara mau nggak lepas dari bliss point ini, Alkitab bilang, puasa mematahkan kuku perhambaan. Itu pasti. Jadi waktu Anda tetapkan fasting, pasti perhambaan kita terhadap bliss point tadi itu hilang. Kita nggak gemuk, kita nggak darah tinggi. Sekarang yang terkenal adalah intermittent fasting. Intermittent fasting adalah saudara makan terakhir, yang gampangnya aja ya, ini kan lagi kita mesti banyak doa nih, nggak bisa keluar malam-malam. Makan terakhir jam 6 deh. Atau susah, jam 7 deh. Paling tidak, udah jangan makan lagi, cepat-cepat tidur, karena juga gaya hidup, bicara tidur. Pak Jarod udah bilang, udah dibicarakan tidur. Oke, jadi tidur lebih pagi, saudara bangun pagi, mau makan jam 7 pagi, 7 ke 7, 12 jam, itu usus kita udah cukup bersyukur. 12 jam dia dikosongin. Waktu dikosongin lama, saudara tahu, mikrobiom itu naik, aneh ya, dan kuat. Tadi ingat mikrobiom adalah lactobacillus dan sebagainya, yang nanti jadi short chain fatty acid, yang adalah tentara yang akan lawan virus ini. Kalau masih bisa nggak lapar, jam 7 kan doa dulu. Tahan aja. Tahanlah. Toh ntar makan juga. Sampai ke nambah 2 jam misalnya. Jadi tadi 7 ke 7, 12 jam, 14 jam. 9. Udah tambah bahagia lagi tuh usus. Mikrobiom kita tambah kuat lagi. Ini bicara puasa nih. Puasa yang gampang sebenarnya. Lalu masih bisa tahan. Doa, masih doa. Tahanlah. Maka makin doa, habis kan nggak lagi kurang banyak kerjaan, katanya nggak keluar-keluar, ada di rumah. Tambah lagi, saudara, sampai jam 11. Dapat berapa tadi? 12 sampai 2, 14 sampai 2, 16. 16 ini udah enak, Pak. Paling bagus 18. Artinya sudah makan jam 1. Artinya Anda puasa makan pagi, gitu. Betul ya? Puasa makan pagi. Kan terakhir jam 7. Pagi nggak makan, kan? Di sini aja, nanti lihat, usus kita sudah luar biasa. Waktu di fasting ini. Dan Anda akan lepas dari perhambaan tadi. Garam, gula, karbo, lepas karena puasa mematahkan kuk perhambaan. Jadi sekarang intermittent fasting, sekarang puasalah, hilangi makan pagi, mending kita cari Tuhan banyak-banyak, buka ayat, kita berdoa. Akhirnya kita kaget sendiri, loh kita udah nggak kepengen ya, kemarin udah lihat es krim segitu, lihat chips, itu udah nggak kepengen, nggak susah, karena puasa mematahkan kuk perhambaan. Itu immune system. Jadi kita terhindar dari ini karena udah nggak ada yang lagi yang lain, vaksin belum ada. Ya, jadi puasa itu sendiri adalah meningkatkan immune system. Kabar gembira. Rasanya ya bukanya nanti dengan sayur. Jadi makan sayur pasti enak, Pak. Kalau udah perut kosong lagi lapar gitu, Anda makan smoothie pasti enak. Udah syukur lapar. Itu dulu yang diminum, sayuran, fiber. Baru nanti yang lainnya. Misalnya yang lainnya nggak banyak. Ya, akhirnya immune system kita kuat. Sekali lagi, immune system kita ada di usus. Hippocrates bilang, all disease start in your gut.
Hippocrates udah bilang penyakit itu mulai di usus. Oke. Jangan deh Pak. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Wow, pesan terakhirnya yang saya tangkap nih, puasa itu mematahkan kok perhambaan. Puasa mematahkan kok perhambaan. Maka jam makannya dipendekin ya. Jam 7 malam enggak makan lagi. Maka probiotiknya, prebiotik ngasih makan probiotik, probiotiknya menjadi postbiotik, tentaranya kuat, mau PSBB dicabut, mau herd immunity, kita siap menghadapi. Wah, terima kasih karena waktu memang kita nggak bisa bahas semuanya ya.